seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Sekap hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu. One, two, three. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 kau yang kekal untuk selamanya. Oh, 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 sing it out. Kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu untuk memuliakan namamu. More of you, God, less of me. 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 More of you, Jesus. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. More of you, God, less of me. Sing it all, sing it all. Kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat. Kan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu untuk memuliakan. Let's go! We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, Give us up for Jesus. He deserves all the praise. Yesus pemerintah, Raja berkuasa, Kau menang atas maut, penyelamat yang hidup. Kan ku beritakan kepada dunia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan mulia Kau Yesus.
berdaulat atasku, perisai, pelindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gemetar. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Kau Tuhan pemenang yang berdaulat atasku, perisai, perlindungan dan sumber kuatku. Kau bangkit melawan semua musuh gemetar. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Kemenanganmu menjadi kekuatan di hidupku. Shalom dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Apa kabar kita semua pada hari ini? Kita sangat bersuka cita karena sekali lagi kita dapat bertemu dan bersama-sama di dalam Online Sunday Celebration kita hari ini. Nah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya bawa kita semua di dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga saat pada hari ini ya Tuhan, kami dapat sekali lagi berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan untuk experience Engkau dan mendengar firman Engkau pada hari ini ya Tuhan. Terus berkati kami, terus bersama kami daripada awal sehingga akhir ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biar Engkau yang memegang kendali dan biar Engkau terus berbicara dan menyentuh hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan, jangan lupa untuk scan QR Code yang tertera di screen Anda sekarang untuk mengakses buletin mingguan BWCC Online. Nah, seterusnya sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersama di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur pasal ke-18 ayat 2 hingga ayat 7. Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Demikianlah tadi pembacaan firman Tuhan kita buat hari ini. Apakah kita semua siap untuk memberikan yang terbaik dan mengalami yang terbaik bersama dengan Tuhan pada hari ini? Come on church, selamat beribadah. Haleluya church, mari saja kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan yang telah memberi kita kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama untuk merayakan Tuhan kita. Haleluya. Are you ready church? Mari kita sama-sama katakan. My life has been changed for you and me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for
for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Woo. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. Say God is for us. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Sing one more time. We will not be moved. We will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Christ, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Christ, our victory. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Oh, glorious, you've conquered my heart, all of my days. Oh, glorious, you've conquered my heart, my victory. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jemaat, kita mau terus menyembah Tuhan yang selalu memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yes, Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi. Sing. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih worship team atas worship yang begitu impactful tadi. Oke, jadi sekarang kita akan masuk di dalam ruangan offering sharing. Dan saya akan membahas sedikit firman Tuhan untuk belajar mengapakah kita memberi. Jadi mari kita refleksi diri kita, kenapa kita memberi. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan, Dia karena begitu besar kasih Dia akan dunia ini, Dia memberikan anak Dia yang tunggal.
Jadi kita harus memberi karena kita mengasihi. Kita memberi karena kita mengasihi Allah. Kita memberi karena kita mengasihi saudara kita. Kita memberi karena kita mau take part di dalam memperluaskan kerajaan Allah. Begitu. Jangan kita memberi karena kita terpaksa. Kita memberi karena ia rutin kita. Kita memberi karena kita sudah terbiasa memberi. Tetapi haruslah kita memberi karena kita mengasihi. Kita memberi karena kita mau membantu di dalam pelayanan Tuhan. Kita memberi karena kita mau reach out kepada orang-orang yang tidak lagi mengenal Tuhan. Kita mau memberi karena kita mengasihi dunia ini. Kita mau mengasihi manusia-manusia yang belum lagi kenal Tuhan. Amin. Jadi mari sebelum kita memberi, saya encourage kita untuk memberi dengan penuh kasih. Jadi sebelum kita memberi pada hari ini, mari saya bawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini Bapa, untuk sama-sama di dalam ibadah BWCC online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin memberi Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi hati kami dengan kasih agar kami dapat memberi karena kami mengasihi Bapa. Kami tidak mau memberi karena kami terbiasa memberi. Kami tidak mau memberi karena kami terpaksa. Tapi biarlah kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami mengasihi pelayanan Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Apapun pemberian, siapapun yang memberi pada hari Tuhan, keberkatilah tangan mereka Tuhan. Bahkan yang tidak sempat memberi pada hari Tuhan, keberkati juga mereka Tuhan. Dimanapun perjalanan uang nih Tuhan, biar dia berjalan sesuai dengan rencana Engkau Tuhan. Siapapun yang menguruskan keuangan ini Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan agar semuanya dapat dipakai sesuai rencana Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lepas ini kita akan dilayani oleh Brother Ato dari BWCC Shah Alam. Yeay. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara dan saudari berada pada hari ini, saya mendoakan agar saudara-saudari semua berada di dalam perlindungan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan selalu. Saudara dan saudari, kita juga bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah memberikan kita satu lagi kesempatan untuk belajar daripada firman-Nya sesuai dengan tema bulanan kita pada bulan ini, yaitu Overcome. Dan topik yang khusus yang saya ingin kongsikan dengan kita pada hari ini saudara dan saudari adalah Staying Motivated. Dan saudara dan saudari, kita semua tahu bahwa setiap orang percaya itu adalah dipanggil, dan bukan sekadar dipanggil tetapi diperkenankan juga oleh Tuhan untuk menjadi overcomer di dalam kehidupannya, ya. Karena Tuhan tahu bahwa kita harus berhadapan dengan berbagai masalah, berbagai cabaran, dan berbagai pergumulan dalam kehidupan ini, ya. Maka Tuhan memberi kita, memanggil kita, dan memberi kita perkenanannya untuk menjadi overcomer di atas segala pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya ingin membawa kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita saudara dan saudari. Firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 hingga 9 berbunyi demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara dan saudari, demikianlah firman Tuhan yang saya ambil menjadi dasar kepada pembelajaran kita pada hari ini. Dan saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk merebut tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, bapa leluhur orang Israel. Ya. Dan di dalam bagian yang sama sangat menarik sekali, karena Tuhan pada waktu dia memberikan Yosua perintah untuk pergi merebut tanah Kanaan itu, pada masa yang sama juga dia memberikan motivasi kepada Yosua, ya, agar tetap menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya di sepanjang apa yang dilakukannya itu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Nah, saudara dan saudari, hal ini saya rujuk kepada kita pada pagi hari ini sebagai dasar kepada pelajaran kita, oleh karena saya melihat bahwa pada waktu Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia, pada waktu yang sama juga Dia sebenarnya adalah Tuhan yang ingin agar kita kekal bermotivasi dan tetap memiliki moral yang tinggi sepanjang kita mengikuti Dia. Nah, saudara dan saudari, setiap kita dipanggil untuk menjadi pemenang, menjadi overcomer, dan Tuhan memperkenankan kita untuk menjadi overcomer. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, hakikatnya kita lihat, hakikatnya kita temukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ramai di antara orang percaya itu ramai yang tidak mencapai perkara ini ataupun matlamat ini dalam kehidupannya. Sebab itu saudara dan saudari, kita sering melihat ramai orang percaya itu yang akhirnya kecundang di dalam perjalanan iman mereka. Ramai yang quit halfway daripada mengikuti Tuhan, ya. Dan salah satu puncanya adalah disebabkan mereka sudah mulai hilang motivasi, ya. Mereka demoralize, ya, di dalam mereka mengikuti Tuhan pada saat mereka berhadapan dengan apapun pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, saudara dan saudari, di dalam perkongsian pada hari ini ada 3 objektif yang saya ingin capai sebenarnya, ya. Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan bahwa risiko umat Tuhan untuk kehilangan motivasi itu adalah satu risiko yang sangat nyata, ya. Sebab itu saudara dan saudari, kita melihat di dalam media, kadang-kadang kita mendengar berita ramai orang percaya yang dahulunya begitu giat mengikuti Tuhan, begitu hebat di dalam melayani Tuhan, tetapi akhirnya mereka tersungkur, ya, oleh banyak macam faktor, ya. Dan salah satunya yang saya rasakan adalah disebabkan oleh karena mereka sudah kehilangan motivasi dalam mengikuti Tuhan, ya. Dan saudara dan saudari, perkara kedua ataupun objektif kedua yang saya ingin kita sama-sama capai pada hari ini adalah untuk mengetahui punca mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya itu ramai yang kehilangan motivasi di dalam mereka mengikuti Tuhan, ya. Apatah lagi pada saat mereka berhadapan dengan pergumulan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Dan sebab yang pertama, saudara-saudari, yang kita dapat kesan, yang kita dapat lihat, dan ini juga yang saya dapat rasakan melalui pengalaman saya hari demi hari adalah, yang pertama adalah disebabkan kita kurang memiliki pengertian tentang sifat Tuhan, tentang kehendaknya, tentang rencananya dan cara kerjanya Tuhan, ya.
saudara-saudari, hal ini sangat kritikal sebenarnya. Sebab itu firman Tuhan sering mengajar kita supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, salah satu tujuannya adalah supaya kita tahu hala tuju kita, dan pada waktu yang sama kita juga akan kekal memiliki motivasi. Ya, dan sebab yang kedua, saudara-saudari, adalah disebabkan oleh karena kita kurang pengertian tentang kemenangan yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan itu, saudara-saudari, kita akan melihat bahwa kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu ada dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah yang bersifat temporal. Ya. Seperti apabila kita sakit, kita berdoa, kita disembuhkan. Ya, itu adalah yang bersifat temporal. Tetapi ada satu lagi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita yang bersifat kekal, yang bersifat muktamad adanya. Ya, yaitu adalah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya. Dan salah satu sebab yang saya lihat mengapa orang percaya kehilangan motivasi di dalam mereka mengikuti Tuhan adalah mereka keliru dengan kemenangan yang temporal dengan kemenangan yang muktamad tadi, yang kekal tadi yang Tuhan berikan. Ya. Kita melihat bahwa ramai orang percaya, ramai orang Kristen yang berdoa mengharapkan dia ditolong di dalam satu hal, ya, yang sifatnya temporal ataupun sementara, tetapi dia tidak menemukan jawaban daripada Tuhan, ataupun jawaban yang diberikan oleh Tuhan berhubung dengan pergumulannya itu tidak seperti yang dikehendakinya. Akhirnya dia quit, akhirnya dia menyerah daripada mengikuti Tuhan, ya, dan dia beranggapan bahwa rupa-rupanya Tuhan itu tidak benar-benar memberikan apa yang dijanjikannya kepada kita. Ya. Jadi kesalahan kita adalah dalam kita memahami apakah sesuatu perkara yang kita hadapi itu sifatnya temporal ataupun sifatnya kekal. Ya. Jadi saudara dan saudari, saya ingin mengingatkan kita agar bila kita berhadapan dengan persoalan sama ada kita akan disembuhkan atau tidak disembuhkan, kita akan berjaya atau tidak berjaya di dalam satu usaha yang kita lakukan, ya, saudara dan saudari, hal itu tidak akan mengganggu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita jika kita setia mengikuti Tuhan. Ya. Jadi jangan kita quit apabila kita berdoa mengharapkan sesuatu pertolongan dari Tuhan, tetapi kita tidak menerimanya. Jangan kita terus meninggalkan Tuhan, ya, karena kemenangan kekal yang Tuhan berikan kepada kita itu tetap berkuat kuasa atas diri kita. Ya. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, objektif ketiga yang saya ingin kita pahami adalah supaya kita tetap memiliki motivasi untuk bertahan di dalam berhadapan dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, sebenarnya untuk kekal bermotivasi itu bukanlah sesuatu yang mustahil kalau kita berdasarkan ataupun bergantung kepada panduan firman Tuhan. Bahkan sebenarnya untuk kekal bermotivasi itu adalah sangat mungkin, ya. It's a reality according to the Bible, ya. Jadi saudara-saudari, apapun pergumulan di dalam kehidupan saudara-saudari, ya, jangan berputus asa, karena alasan untuk kita tetap bermotivasi dalam hidup ini adalah jauh lebih kukuh, dan berdasarkan standar Alkitab sebenarnya kita tidak punya alasan untuk quit sama sekali, ya. Karena apa, saudara dan saudariku, adalah karena firman Tuhan menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan memberikan jaminan penyertaannya bagi kita orang yang percaya. Ya, kalau saudara-saudari ingin melihat, silalah rujuk di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ya. Dan juga saudara dan saudari, alasan untuk kita tetap bermotivasi, tetap bersemangat adalah karena Tuhan memberi kita janji akan dan jaminan akan kemenangan. Ya. Saudara dan saudari boleh rujuk di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Ya. Dan yang ketiga, alasan yang kuat mengapa kita harus tetap kekal bermotivasi adalah karena Tuhan memberi kita janji dan juga jaminan upah yang kekal. Ya. Itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11 hingga 12. Ya. Jadi saudara-saudari boleh rujuk sendiri pada waktu
yang sesuai untuk saudara dan saudari ya. Dan pelajaran yang saya ingin kongsikan kepada kita pada hari ini sebelum kita pergi kepada bagaimana untuk kita stay motivated ya, saya bahagikan kepada dua. Yang pertama, bagian yang pertama adalah bagaimana untuk menjadi overcomer ataupun pemenang dalam kehidupan kita ya. Nah, ada 3 cara yang saya boleh lihat, yang saya boleh kongsikan dengan kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita mestilah membuat keputusan untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini ya. Kenapa begitu saudara dan saudari? Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terjamin. Tetapi apakah kita ingin meraih kemenangan itu atau tidak, itu tetap bergantung kepada pilihan kita. Apakah keputusan yang kita buat, do we really want it, atau kita sekadar ingin mengikuti Tuhan separuh jalan, kita melihat, kita menilai semula adakah sesuai dengan kita, dan jika tak sesuai kita akan quit ya. Jadi hakikatnya adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang terjamin. Tetapi kita harus membuat pilihan sama ada kita benar-benar ingin menyambut dan menerima kemenangan itu dan tetap merangkul kemenangan itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, itu yang pertama saudara-saudari, kita harus membuat pilihan ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan, kita harus membuat pilihan untuk tetap menjadi pemenang dalam kehidupan kita ya. Dan saudara-saudari, memang dalam kehidupan kita ini cabaran itu memang banyak ya, tidak terduga ya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada pergumulan ataupun cabaran dalam kehidupan kita ini yang terlalu asing bagi kita ya. The church has always been suffering, selalu berhadapan dengan pergumulan sejak daripada dahulu hinggalah kepada waktu ini, dan kita yakin dan kita tahu di masa yang akan datang gereja juga akan menghadapi cabaran-cabaran yang baru. Dan yang kedua saudara-saudari, untuk menjadi seorang pemenang itu kita mestilah mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan ya. Saudara-saudari, firman Tuhan itu sebenarnya sangat spesifik ya, di dalam kita memberikan kepada kita panduan bagaimana untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menjadi seorang yang berintegriti ya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang yang jujur ya. Bagaimana kita dapat menjadi seorang yang memiliki maruah atau jati diri yang tinggi. Firman Tuhan itu sebenarnya sangat jelas di dalam memberi didikan dan panduan bagi kita dalam hal-hal ini ya. Nah, firman Tuhan itu dia sering menasihatkan kita supaya dalam hidup ini kita mesti bertindak secara berhati-hati dan secara arif, seperti yang kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 hingga 9 tadi ya. Tuhan sangat menekankan agar kita sebagai umatnya sentiasa hidup secara arif dan sentiasa hidup secara berhati-hati ya. Jangan kita menjadi seperti orang yang tidak punya panduan ya. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya menjadi orang yang tertib dari segi pemikirannya dan teratur dari segi tindakan dan perlakuannya ya. Maksudnya teratur dalam segala hal-hal yang baik ya. Dan firman Tuhan juga banyak mengajarkan kepada kita supaya kita menguasai diri kita pada setiap waktu ya. Karena tanpa penguasaan diri saudara-saudari, kita pasti tumbang bila kita berhadapan dengan pergumulan dalam hidup ini ya. Bacalah di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, dan saya mendapati bahwa firman ini sangat tepat untuk kita sebagai dorongan untuk kita tetap menguasai diri kita ya. Dan firman Tuhan juga saudara-saudari memberi kita panduan supaya kita harus berusaha dan bertindak ya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas ya. Bagaimana kita akan menjadi pemenang jika kita malas bertindak, jika kita malas berusaha ya. Amsal 13 ayat 4 dapat menjelaskan ini bagi kita saudara dan saudari ya. Dan cara yang ketiga untuk kita menjadi seorang pemenang itu adalah kita mestilah stay motivated ya. Kita harus tetap memiliki motivasi di dalam diri kita ya. Jangan kita
separuh jalan, dan akhirnya kita hilang motivasi dan kita meninggalkan Tuhan. Jangan begitu saudara-saudari. Ya, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tidak ingin kita menjadi orang yang mengikut Tuhan dengan hati yang alang-alang. Oleh karena kita motivasi kita mudah goyah, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita menjadi orang yang sekali bermotivasi mengikut Tuhan, kita akan terus bermotivasi, kita akan terus bersemangat mengikuti Dia all the way. Ya. Nah, bagian yang kedua yang saya ingin kongsikan kepada kita adalah bagian yang terpenting di dalam pelajaran ini, yaitu bagaimana untuk tetap bermotivasi. Ya. Nah, ada 4 cara yang saya kongsikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengenali Tuhan kita itu. Ya. Nah, kita mesti memiliki pengertian yang jelas tentang sifat Tuhan. Ya, kita mesti memiliki pengertian yang jelas tentang kehendaknya, rencananya, dan juga cara Tuhan itu bekerja, saudara dan saudari. Ya, karena tanpa pengertian yang jelas tentang pribadi Tuhan itu, maka kita akan sukar untuk menaruh kepercayaan kita kepada janji ataupun jaminan yang diberikannya di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, maka saudara dan saudari adalah sukar untuk kita mempercayai janji Tuhan. Ya. Jadi apabila pergumulan datang dalam kehidupan kita, maka hati kita akan mulai ragu-ragu, ya saudara dan saudari. Ya. Tetapi jika kita memiliki pengertian bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, dan kita memiliki keyakinan terhadap hakikat itu, kebenaran itu, maka apapun pergumulan yang datang, oleh kita telah mengenali Tuhan kita sebagai Tuhan yang setia, maka saudara dan saudari kita tidak akan berputus asa ataupun kehilangan motivasi dalam mengikuti Tuhan. Ya. Dan cara yang kedua, saudara-saudari, untuk kita kekal bermotivasi itu adalah kita mestilah meraih kekuatan daripada persekutuan dengan orang percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-21 hingga 23, ya, di mana kita melihat bahwa pada waktu itu jemaat Tuhan memperoleh kekuatan melalui kesaksian sesama mereka, ya, bagaimana Injil itu diterima oleh bangsa-bangsa lain, ya, dan ini menjadi satu motivasi yang kuat kepada mereka untuk terus setia mengikuti Tuhan dan untuk terus setia melayani Tuhan, bahkan dengan lebih agresif lagi, saudara-saudari. Nah, saudara dan saudari, persekutuan kita sebagai orang percaya itu boleh menjadi channel oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan dan untuk menyegarkan kembali motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan. Ya. Dan cara yang ketiga, saudara-saudari, adalah kita harus mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah lalu di dalam kehidupan kita. Ya, saudara dan saudari, saya secara pribadi apabila saya merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya sejak saya daripada usia kecil, di mana dahulu saya dikabarkan oleh ibu saya mengalami satu penyakit yang sangat berat, ya, tetapi akhirnya saya survive dan saya ada sampai kepada hari ini. Jadi hal ini menjadi satu motivasi kepada saya, saudara dan saudari, bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang pada waktu Dia memelihara kita, Dia punya rencana untuk kita, dan Dia mau kita tetap hidup di dalam rencana itu. Dan kita harus yakin dan pasti bahwa sekiranya kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, ya, sebelum waktu kita mati, ya saudara dan saudariku, selagi apa yang Tuhan ingin laksanakan dalam hidup kita itu kita tidak laksanakan, ya, dan belum kita capai, tetapi kita tetap setia mengikuti Tuhan, ya, Tuhan tidak akan memanggil kita kembali selagi kita belum memenuhi apa yang telah direncanakannya bagi kita itu, ya. Dan yang keempat, saudara dan saudari, kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan, ya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 9 hingga 11, Tuhan Yesus berkata, "Adakah ada di antara kamu di sini yang akan memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau adakah yang memberi anaknya ular jika dia meminta ikan?" Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik, apatah lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, ya. Nah, itu apa yang saya dapat paraphrase daripada
firman Tuhan itu, saudara dan saudari. Tetapi poin yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah, jika kita ingin tetap termotivasi dalam kita mengikuti Tuhan itu, kita mestilah berusaha untuk meminta kekuatan itu daripada Tuhan. Ya. Jangan kita beranggapan bahwa kita dapat kuat melalui semangat kita sendiri. Tidak, saudara-saudari. Nah, selalunya kita akan patah semangat bila kita berhadapan dengan situasi yang luar biasa sukarnya dalam kehidupan kita ini, ya Tuhan, saudara-saudari. Tetapi pada waktu kita meminta pertolongan Tuhan, apa yang kelihatannya mustahil untuk kita bertahan, kita dapat bertahan dalam perkara itu. Ya, oleh karena kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya, jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, sebagai kesimpulan ataupun nasihat terakhir bagi kita di penghujung perkongsian ini, saya ingin membaca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 hingga 18 untuk kita, dan kiranya ini menjadi renungan bagi kita. Ya, saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi begini: sebab itu kami tidak tawar hati, ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara dan saudari, sebagai penutup saya ingin menasihatkan kita supaya jika kita punya kecenderungan untuk kehilangan motivasi atau patah semangat atau putus asa di dalam mengikuti Tuhan, dan kita sedang memilih sama ada untuk menarik diri daripada mengikuti Tuhan atau tidak, saudara dan saudari, saya menasihatkan kita agar kita menerima nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Pandanglah kepada Tuhan kita yang tidak kelihatan itu, karena kekuatan daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu adalah jauh lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi, jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kita. Ya, nah, marilah kita bersama-sama tetap bermotivasi di dalam mengikuti Tuhan dan tetap bermotivasi untuk menjadi overcomer atau pemenang dalam hidup kita. Tak kira apapun pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Sekian saja perkongsian saya. Kiranya Tuhan terus memimpin kita dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Terima kasih Brother Ato yang telah membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya semua kita sangat diberkati. Amin. Haleluya. Jangan lupa meninggalkan reaction ataupun komen Anda di ruangan chat untuk menandakan bahwa Anda ada bersama dengan kami pada hari ini. Seterusnya kita akan masuk ke ruangan highlights and announcement. Announcement and highlights kita yang pertama, mari sama-sama kita lihat video klip ini. Demikianlah tadi video aktiviti mingguan BWCC DCC. Jika Anda ingin menyertai kami, feel free untuk DM Facebook page kami ataupun tinggalkan komen Anda di manapun platform Anda pada saat ini, dan asyik kami akan membantu Anda. Seterusnya, pengumuman yang kedua adalah jika Anda ingin menyalurkan pemberian dan juga persepuluhan Anda ke BWCC Online, Anda boleh salurkan ke dalam account bank seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Jangan lupa untuk screenshot resit transaksi Anda dan letakkan reference BWCC Online, kemudian hantarkan ke nomor telefon admin kami seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini.
Seterusnya, pengumuman yang ketiga adalah mengenai BWCC Online Fellowship. Jangan lupa untuk sertai kami, yaitu di dalam JG BWCC Online pada hari Kamis 2 kali sebulan, seperti yang tertera di skrin Anda pada saat ini juga. Kami sangat-sangat mengalu-alukan setiap kita untuk menyertai supaya kita dapat diberkati dengan lebih sungguh. Dan pengumuman yang terakhir adalah jangan lupa untuk scan QR Code yang tertera di skrin Anda pada saat ini bagi mengakses buletin mingguan BWCC Online buat minggu ini. Sekian sahaja ibadah kita pada hari ini. Masa dan ruang yang seterusnya saya serahkan kepada Sis Alif untuk membawa kita di dalam benediction. Tuhan memberkati, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Hai, shalom semua anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini sekali lagi kita sudah dikuatkan, kita sudah disegarkan, kita sudah diteguhkan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi. Amin. Dan lewat daripada kebaktian kita pada pagi ini, saya percaya kita sudah menerima lawatan Tuhan. Kita sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan kita. Amin. Nah, pagi ini sebelum kita bersurai, sebelum kita menutup ibadah pada pagi ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil daripada buku Roma pasal yang ke-8 ayat 37 hingga 39 yang berbunyi seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, kenapa kita ini adalah orang-orang yang menang lebih daripada orang-orang yang menang? Kita lebih dari pemenang. Kenapa? Selagi kita berada di dalam kasih-Nya Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Amin. Dan janji Tuhan, tidak ada satu hal pun yang akan memisahkan kita daripada kasih Allah. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Nah, di dalam buku Ratapan dikatakan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Nah, apakah alasan kita untuk hidup sebagai seorang yang kalah? Karena Yesus sudah mengatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Selagi kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Nah, marilah kita jalani sepanjang minggu ini dan di sepanjang kehidupan kita ini. Kita pegang janji Tuhan bahwa kita ini lebih dari pemenang. Tidak kira apa yang terjadi, tidak kira apa yang berlaku, kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kebaktian kami pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan sekali lagi lewat daripada ibadah kami, lewat daripada firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menjadi kekuatan. Engkau adalah Allah yang selalu menjadi sumber perlindungan kami. Engkaulah Allah yang selalu menjadi sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Marilah kita keluar daripada ruangan ibadah kita pada pagi ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tidak kira apa yang terjadi, apapun spekulasi yang sedang kita dengar, apapun keadaan yang mungkin menakutkan kita, mari kita tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa kita ini aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Yesus. Nah, maka itu kita ini adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang.
kita hidup membawa kemenangan. Dalam apapun yang kita hadapi, kita adalah orang-orang yang menang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau naikkan Tuhan segala pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Raja berkuasa, Kau menang atas maut, penyelamat yang hidup. Kan ku beritakan kepada dunia, bersorak nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Ditinggikan mulia Kau Yesus. Yang berdaulat atasku, perisai, pelindungan dan sumber kuatku. Kau